Halo semuanya, selamat pagi. It's me Jutan Manik. Well, teman-teman, setelah sahur pagi ini ya, saya lihat banyak sekali kolom komentar ya, banyak sekali pertanyaan di WhatsApp, di Instagram, dan saya akan bantu jawab lewat video pagi ini. Jadi pagi ini setelah sahur, saya sudah rapi sekali, sudah mandi, saya pakai baju resimen mahasiswa saya. Dalam video ini nanti saya akan coba bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Jadi stay tune in my YouTube channel teman-teman. Don't forget to like and share and subscribe my channel ya. Salam bela negara. Yee. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung coba bacakan komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang menurut saya tingkat urgensinya itu tinggi dan harus saya jawab langsung gitu ya. Tapi nanti ada juga komentar-komentar yang mungkin saya akan buatkan video berikutnya ya, karena menurut saya seperti tips-tips Unhan itu kan bisa saya buatkan video-video berikutnya nantinya karena tesnya juga masih agak lama ya. Pertanyaan pertama ya dari Paresia Arfa. Oke, kita bacakan langsung. Apakah setelah lulus Universitas Pertahanan langsung bisa bekerja di instansi Kementerian Pertahanan? Atau gimana Kak? Makasih. Oke, jawabannya adalah untuk Paresia Arfa, untuk teman-teman juga sekalian. Ini agak sedikit rancu pertanyaannya. Rancunya adalah bekerja di instansi Kementerian Pertahanan. Yang namanya bekerja di Kemhan, itu kan ada ASN, aparatur sipil negara, ada juga honorer, ada juga tentara yang bekerja di sana. Jadi ini agak sedikit rancu, tapi kalau mungkin Anda asumsikan ini sebagai pegawai negeri di Kemhan, saya katakan tidak bisa langsung. Karena apa? Karena untuk seleksi pegawai negeri itu kan sudah terbuka dalam artian dia itu langsung dari BKN, Seleksi Nasional dari Badan Kepegawaian Negara ya, dari pemerintah pusat ya. Jadi tidak ada yang namanya otomatis Anda lulusan Unhan langsung jadi Kemhan, jadi pegawai negeri di Kemhan. Tapi kalau honorer bisa saja Anda jadi honorer di sana, tapi tidak langsung juga, mungkin karena Anda mendaftar atau apa ya. Dan saya harus tekankan bahwa Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan tidak punya hubungan kerjasama dalam hal ketika Anda lulus langsung bekerja di situ, oke? Clear ya jawabannya ya? Pertanyaan yang kedua teman-teman ya, dari saudara Angki. Apakah ketika lulus kedokteran militer Unhan, kita dapat gelar militer sekaligus dokter ya? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Saya katakan tidak bisa. Kenapa saya katakan tidak bisa? Kalau Anda ingin mendapatkan gelar dokter, oke, bisa. Karena Anda lulusan kedokteran militer nanti di Unhan. Tapi, kalau Anda ingin mendapatkan gelar militer itu yang Anda maksud itu pasti Letnan 2 kan? Itu setara dengan perwira karir ketika Anda lulusan sarjana, terus mendaftar perwira karir dan selesai pendidikan baru Letnan 2 kan? Nah, oke. Saya katakan tidak bisa langsung. Jadi Anda harus mendaftar perwira karir lagi untuk mendapatkan gelar militer Anda. Gitu ya. Karena ini berbeda. Unhan itu bukan akademi militer teman-teman ya. Unhan itu bisa dikatakan semi militer. Semi juga nggak terlalu militer-militer banget. Karena hanya di awal saja program bela negara. Tapi nanti di pertahanannya udah lebih banyak ke perkuliahan. Walaupun pelajarannya lebih banyak ilmu pertahanan. Tapi nggak nggak seperti akademi militer yang Anda punya gelar militernya, begitu ya. Oke, menjawab ya, saudara Angki ya, jelas ya. Mantap, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, sepatu kilat. Ini dari sepatu kilat ya. Bang, kasih tips cara masuk Unhan, soalnya banyak yang bilang susah, harus pintar. Kategori ranking 10 besar di sekolahnya yang bisa masuk. Oke, untuk masalah tips masuk Unhan ya, karena seleksinya masih agak sedikit panjang karena pendaftaran kan sampai tanggal 17 Mei ini. Saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih urgensi dulu ya, yang tingkat urgensinya tinggi ya. Jadi untuk masalah tips masuk Unhannya nanti akan saya buat next video. Misalnya saya buat bagaimana lulus TOEFL, bagaimana lulus TPA untuk masuk Unhan, bagaimana tips untuk wawancara ya. Untuk sepatu kilat nanti tunggu ya, video selanjutnya saya akan buat video-video khusus untuk masalah tips masuk Universitas Pertahanan. Demikian ya, jelas ya teman-teman ya. Berikutnya, pertanyaan apa lagi ya? Pertanyaan berikutnya dari A_AR ya. Mau tanya bang, lulusan S1 ranahnya kemana ya? Apakah benar lulus langsung jadi letda dapat kontrak jadi TNI 10 tahun?
Oke, saya katakan itu beritanya hoax ya. Kenapa? Karena kemarin juga kita di grup WhatsApp dari cohort 10 alumni-alumni Unhan kita bicarakan masalah itu. Jadi ternyata ada berita-berita yang menambahkan bahwa lulusan dari Unhan S1 itu bakalan jadi tentara dengan pangkat Letnan 2, dan dinyatakan bahwa itu tidak benar. Ini yang mengatakan itu mantan ketua BEM, mantan ketua Senat cohort 10 saat itu ya, dan dia itu militer, tentara angkatan darat, pangkatnya kolonel saat ini ya. Kita doakan segera jadi jenderal, oke? Sukses untuk mentor Bambang ya. Dan teman-teman di sini dikatakan bahwa jadi Letnan 2. Jadi kalau Anda mau jadi Letnan 2 ya Anda harus ikutin prosedurnya. Contohnya Anda mendaftar di perwira karir. Karena teman saya juga ada yang daftar perwira karir, lulus jadi tentara, dan dia sekarang lagi pendidikan ya. Jadi teman-teman, tidak benar kalau lulusan S1 Unhan otomatis menjadi Letnan 2 atau mendapat gelar militer seperti pertanyaan yang tadi juga ya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kelima ya. Evandri Paulus Silitonga. Izin Kak, Unhan termasuk kedinasan? Tanda tanya. Apakah diperbolehkan lagi memilih kedinasan lain? Tanda tanya juga ya. Oke. Unhan bukan sekolah atau perguruan tinggi kedinasan. Jadi berbeda Unhan dengan IPDN maupun STAN ya. Sangat berbeda karena tidak ada di MOU nanti ketika Anda mendaftar di Unhan dan lulus di Unhan, tidak ada MOU atau kerjasama yang mengatakan bahwa setelah Anda lulus dari Unhan Anda langsung bekerja ditempatkan jadi ASN atau jadi tentara di instansi-instansi negara seperti itu ya. Jadi Unhan bukan universitas kedinasan ya. Kedua, apakah diperbolehkan lagi memilih kedinasan lain? Oke. Sekalipun Unhan bukan kedinasan, Anda tidak diperbolehkan kalau Anda sudah lulus di Unhan, sudah tanda tangan kontrak dan masuk pendidikan, Anda tidak boleh lagi ikut kedinasan lain ya. Jadi Anda selesaikan dulu Unhan, baru kalau Anda ingin melanjut di kedinasan lain nanti silahkan gitu ya. Nah, tapi kalau masih dalam tahap seleksi, ya Anda daftar aja. Banyak sekolah kedinasan ya daftar aja. Nanti semoga salah satu masuk gitu ya. Oke, Evandri Paulus Silitonga menjawab ya pertanyaannya. Sukses selalu. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Basira ya. Mata minus gimana Bang? Bisa daftar? Tanda tanya ya. Minus saya nggak tahu, dia tidak jelaskan minus berapa, dan di tes kesehatan Unhan juga tidak dijelaskan mata minus seperti apa ya. Dan ini bukan seperti akademi militer teman-teman. Jadi menurut saya kalau mata minusnya masih minus biasa ya saya pikir daftar aja, karena teman-teman saya juga di Unhan juga beberapa matanya minus, maksudnya pakai kacamata gitu ya. Ya dia daftar dan lulus masuk Unhan gitu ya. Jadi coba daftar aja gitu loh menurut saya. Dan nanti kan ada tes kesehatannya, dan tes kesehatannya itu kan dari Universitas Pertahanannya langsung. Ya semoga lulus, dan semoga matanya juga tidak minus banget ya. Ya kalaupun minus ya semoga lekas sembuh minusnya ya. Oke, Basira, demikian ya jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya dari Belgis Ayunda Gusti Putri. Kak, tanya dong, umur aku April kemarin 20 tahun, berarti nggak bisa daftar ya? Padahal aku angkatan 2019, cuma telat masuk sekolahnya dulu karena nanggung. Oke, saya coba jawab ya. Saya tidak tahu pasti ya jawabannya, karena kalau saya baca di flyernya itu dibuat umurnya itu 20 tahun nanti masuk pendidikan di tahun 2020 kan. Tapi dibuat juga di situ untuk angkatan 2019 dan 2020. Jadi saya sarankan kepada Belkis Ayunda Gusti, silahkan daftar saja. Karena apa? Unhan pasti punya banyak pertimbangan nantinya. Itu kan persyaratan, itu online kan. Silahkan aja daftar. Kalau lulus online ya Anda akan mengikuti tahapan selanjutnya. Jadi jangan hanya terpaku karena usia Anda sudah melebihi 20 tahun Anda tidak daftar gitu ya. Karena Anda masih masuk kriteria pada lulusan angkatan 2019. Tidak salah untuk mendaftar ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman silahkan aja daftar dulu. Semangat dulu, jangan langsung menyerah. Tapi kecuali memang umurnya udah jauh banget. Ini kan masih baru lah ya, umurnya masih umur 20 tuh. Umur 20 tahun, baru-baru banget masih ya. Tapi ya dicoba saja ya, itu saran dari Kajutan. Oke. Semangat mencoba ya Belkis ya. Mantap.
Pertanyaan berikutnya ya, dari Musbar Lubis 19. Kak, kuota per tahun itu berapa orang gitu ya? Pas angkatan tahun kakak berapa gitu ya? Ada dua pertanyaan ini. Saya jawab dulu. Dulu di angkatan kami itu yang lulus itu sekitar 270-an ya. Tapi ada beberapa orang, 2 atau 3 orang mengundurkan diri dengan alasan mereka ya. Saya tidak tahu persis alasannya apa gitu ya. Lalu intinya kami satu angkatan itu 268 saat itu ya, angkatan kohort 10 ya. Program pasca sarjana itu S2 ya. Untuk S1-nya saya kurang tahu berapa kuota yang diterima, tapi kemungkinan besar ya yang diterima itu ya mungkin sekitar segitu juga ya untuk yang S1-nya. Tapi nggak tahu juga ya, karena jumlah fakultas S2 dan S1-nya juga berbeda ya, jumlah jurusannya. Jadi mungkin nanti akan saya konfirmasi ulang dan saya berikan jawabannya kalau saya sudah tahu, oke? Pertanyaan yang kedua, per provinsi kuotanya berapa gitu ya? Oke. Pengalaman saya waktu daftar di 2018 ya untuk saudara Musbar Lubis 19 tidak ada kuota per provinsi ya. Jadi ini berbeda dengan akademi militer ya. Kalau akademi militer itu kan ada tes di daerah. Setelah dari daerah itu baru dikirimkan ke pusat. Ada kuota-kuota yang mereka kirimkan ke pusat begitu ya. Tapi karena Universitas Pertahanan ini ujiannya juga terpusat di Sentul Bogor, jadi tidak ada kuota per daerah. Jadi ya dari Sumatera Utara. Jadi kalau saya dulu dari Sumatera Utara ya saya pergi ke Jakarta untuk ujian ini ya. Jadi tidak ada kuota-kuota per provinsi ya. Oke, tetap semangat teman-teman semuanya. Ayo daftar, ayo bersaing biar bisa masuk Universitas Pertahanan ya. Kita lihat pertanyaan berikutnya kalau masih ada, oke? Ini pertanyaan terakhir ya, sepertinya pertanyaan terakhir dari Roven Eriksson ya, ARSANZ ya. Saya mau tanya nih, di sana ada kata gratis atau beasiswa, gimana cara dapatin itu untuk S1? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Oke teman-teman, kalau Anda mau dapatin beasiswanya, saya sarankan Anda daftar gitu ya. Ikutin prosedurnya, mulai dari registrasi online sampai tes, semua tes ya. Kalau tidak salah tes terakhir itu ya tes wawancara ya. Jadi ada tes TOEFL, ada TPA, ada Scholastic, ada interview, ada psikologi. Nah, ada kesehatan kali ini ya untuk yang S1-nya gitu ya. Ya, untuk dapatinnya ya ikut bersaing ya. Ikut bersaing, ikut tes ya, semoga kalau memang udah rezeki dan niat dan usaha kita juga udah maksimal, saya yakin kita pasti dapat ya. Karena untuk pengalaman saya sendiri, ini tes kedua saya ya, 2 kali saya tes baru saya bisa lulus di Universitas Pertahanan ya. Oke teman-teman, itu ya saudara Roven Eriksson ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi demikianlah Q&A kita hari ini, dan saya pikir ada beberapa tadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya penting saya jawab dan saya jawab. Tapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang harus saya buatkan video khusus ya. Semisal bagaimana tips untuk masuk Universitas Pertahanan. Nanti saya akan buatkan tipsnya itu dalam bentuk video. Misalnya TOEFL ya. Saya buatkan gimana cara menjawab TOEFL di Universitas Pertahanan ya. Saya kasih tips-tipsnya khusus. Lalu bagaimana interviewnya. Jadi saya akan buat per section nantinya ya. Untuk masalah tips masuk Unhan ya. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan seperti sekolah kedinasan tadi ya. Itu penting, nanti saya buatkan satu video khusus untuk menjawab lulusan Unhan itu mau jadi apa gitu ya. Karena ini masih sedikit rancu ya, masih banyak perdebatan. Ada yang bilang lulusannya jadi tentara, ada yang bilang jadi pegawai negeri, ada yang bilang tidak ada ikatan dinas. Tapi tadi saya sudah jelas katakan bahwa tidak ada ikatan dinas. Karena ketika Anda mendaftar, ketika Anda lulus di Unhan, Anda juga tidak ada tanda tangan bahwa Anda harus bekerja di instansi negara ya. Cuman ada dibuat di situ bahwa apabila negara membutuhkan, Anda harus siap ditempatkan dimanapun sebagai kader bela negara ya, kader intelektual bela negara pada poin 11. Kalau kita lihat pada website Universitas Pertahanan di
penerimaan.idu.ac.id. Itu jelas sekali dikatakan di situ ya. Oke teman-teman, saya pikir demikian dulu Q&A kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga kita akan rangkum kembali, kita akan berikan jawaban-jawaban kembali, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang jawaban-jawaban yang saya katakan tadi misalnya ada kesalahan, saya akan segera konfirmasi ya. Saya akan segera konfirmasi karena jawaban-jawaban itu adalah based on my experience ya, karena itu dari pengalaman-pengalaman saya ketika saya mendaftar di Universitas Pertahanan 2018 dan saya lulus tahun 2020 bulan Maret kemarin, dan saya juga masih mengikuti update berita-berita seputar tentang Universitas Pertahanan dari grup-grup alumni Universitas Pertahanan. Oke teman-teman, akhir kata saya mau katakan bahwa untuk teman-teman yang mau daftar, semangat, tetap semangat. Apapun itu yang namanya perjuangan pasti punya proses ya. Tetap semangat, semoga adik-adik sekalian itu menjadi keluarga besar Universitas Pertahanan. Oke, last I wanna say to you, salam bela negara. Salam bela negara.